Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, edukasi menjelang bulan Ramadan dan juga edukasi untuk menyambut Lebaran Idul Fitri di tahun 2024 ini adalah sangat penting untuk masyarakat di Kabupaten Jepara. Salah satunya edukasi dari Kapolres Jepara. Kami sedang melakukan liputan dan juga podcast bersama Kapolres Jepara. Selamat menyaksikan. Menjaga keikhlasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ini kita sedang menghadapi bulan Ramadan di Kabupaten Jepara dan sekaligus menjelang Lebaran untuk Kabupaten Jepara. Tentunya banyak sekali himbauan-himbauan yang akan Bapak sampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Jepara. Menjelang Ramadan ini kita semua diminta untuk selalu khusyuk dalam menghadapi puasa ya Pak ya. Kemudian diminta untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang mungkin disampaikan oleh Bapak Wahyu, Bapak Kapolres. Seperti apa itu Bapak? Silakan. Ya Mbak, jadi sebagai informasi bahwasanya saat ini Polres Jepara ini atas instruksi dari Polda Jateng sedang melaksanakan operasi kewilayahan. Yang pertama yaitu operasi keselamatan, itu mulai tanggal 4 sampai 17 Maret. Fokusnya untuk operasi keselamatan itu untuk mendidik masyarakat kita bagaimana menaati peraturan lalu lintas, karena kita tahu setiap terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas itu berawal dari sebuah pelanggaran, sehingga harapannya kita bisa mendidik masyarakat menaati berbagai aturan. Kita tahu ya masyarakat masih agak lengah, mungkin tidak pakai helm, mungkin melawan arah, mungkin berboncengan lebih dari 2, kebut-kebutan, balap liar dan sebagainya. Ini menjadi salah satu aspek yang bisa menimbulkan kecelakaan. Terlebih nanti di bulan Ramadan menghadapi Idul Fitri pastinya arus mudik semakin meningkat, ya, intensitas kendaraan semakin padat, tentunya akan rawan kecelakaan lalu lintas apabila ini tidak kita didik masyarakat upaya menaati aturan lalu lintas. Yang kedua, Polda Jateng dalam hal ini juga kami Polres Jepara melaksanakan operasi pekat, Mbak, operasi penyakit masyarakat. Itu bagaimana kita mendidik masyarakat supaya dapat menekan penyakit masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya ada miras yang saat ini juga menjadi lawan kita bersama, ada narkoba, ada prostitusi, kemudian juga yang kebiasaan-kebiasaan anak-anak kita menjelang atau di saat-saat bulan Ramadan ini ada petasan, kemudian juga ada tawuran atau perang sarung, tawuran air, ini yang menjadi kebiasaan anak-anak setelah sholat tarawih, kemudian juga pada saat sahur. Ini tentunya kita tongtek yang berlebihan itu juga ada tongtek yang harusnya mungkin dibunyikannya jam 2, jam 3 ketika membangunkan orang untuk sahur, dan itu pun juga menggunakan alat-alat tradisional, tapi kenyataannya banyak yang menggunakan sound system yang besar-besar dan justru mengganggu masyarakat yang sedang istirahat. Nah, ini tentunya kita tekan bersama melalui operasi pekat ini, Mbak. Iya. Baik Pak Kapolres, kalau kita melihat ya Pak di lingkup Kabupaten Jepara sendiri, apa yang dilakukan oleh Polres Jepara ini kita mengatakannya salut Bapak, karena di sini meskipun banyak sekali himbauan yang Bapak Kapolres terapkan, tetapi di lapangan kita juga menyaksikan tidak banyak yang namanya itu istilahnya teguran hukum yang dilakukan oleh Polres Jepara. Salah satunya kalau kami menilai karena operasi yang dilaksanakan ini tenang gitu ya Pak, kita menilai seperti itu, tidak ada diskriminasi atau kekerasan yang menjadi masyarakat itu takut. Lewat jalan misalnya tidak pakai helm, teguran itu yang kami salut, tidak dilakukan dengan kekerasan. Dan di sisi lain juga tilang dan lain sebagainya, ternyata di sini Polres juga melakukan dengan aturan yang sudah ditetapkan, tidak ada unsur-unsur pungli dan lain sebagainya. Ini yang kita salut Bapak. Dan ini kita melihat tidak ada unsur-unsur itu. Seperti apa sih Bapak? Ya, memang dalam cara bertindak operasi kepolisian kita menerapkan 3 metode, Mbak. Yang pertama itu preemptif. Jadi kita selalu mengedepankan edukasi, sosialisasi dengan cara-cara yang sifatnya humanis, ya. Kita lakukan penegakan atau lakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka menaati hukum yang ada di wilayah kita. Apakah itu aturan hukum yang berlaku ataupun surat edaran bupati. Tambahan juga ini di masa Ramadan ini
Pak Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran tadi misalnya terkait tengtek, terkait petasan, balap liar, jam operasional tempat-tempat hiburan dan sebagainya diatur dalam surat edaran tersebut. Jadi melalui upaya-upaya preemptif kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang kedua juga melalui preventif, artinya kita melakukan upaya kepolisian, kita melakukan penjagaan, kita patroli, pengaturan. Jadi anggota polisi kita hadirkan di tengah masyarakat untuk melakukan pengawasan, bukan pengawasan, penjagaan, pengaturan di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran Polri itu sangat penting bagi keamanan masyarakat. Baru yang ketiga, kalau misalnya masih ada yang bandel tetap masih melakukan, kita lakukan penegakan hukum. Karena tentunya seperti petasan itu juga berbahaya kalau sudah kita ingatkan dengan sosialisasi, dengan pencegahan, kok masih nekat dia jual beli obat-obatan petasan, nah terpaksa kita lakukan upaya penegakan hukum. Teman-teman dari Reskrim nanti akan melakukan upaya penangkapan, penyitaan terhadap bahan-bahan itu untuk dilakukan proses hukum. Tapi secara umum warga masyarakat Jepara ini memang luar biasa, sangat partisipatif, sangat taat terhadap aturan, ya sangat bersahabat dengan kami pun juga mencoba bersahabat dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah tugas-tugas kami menjadi lebih ringan dengan keberadaan welcome ya, sifat partisipatif. Kemudian juga peran-peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sangat mendukung sekali dengan kegiatan kita tentunya, sehingga tugas polisi bisa lebih mudah, lebih ringan karena semua warga masyarakat merangkul bersama-sama untuk saling mengingatkan. Itu penting sekali, Mbak. Sehingga ke dalam pun kami selalu menekankan kepada jajaran, kepada anggota bahwasanya kita harus meningkatkan disiplin kita, jangan menyakiti masyarakat dan seterusnya, sehingga hal-hal itu diimplementasikan di tengah masyarakat, dan masyarakat harap juga kami lihat selama ini welcome dengan keberadaan kami dan mendukung tugas-tugas kami. Itu, Mbak. Iya. Baik, Pak Kapolres, dan ini mungkin yang pertama memang dilakukan teguran secara lembut. Kalau memang itu tidak direspon, ya ketegasan yang pasti akan dilakukan ya. Betul. Pak, peraturannya seperti itu. Betul. Dan alhamdulillah kalau memang di Kabupaten Jepara ini masyarakat cenderung lebih enak gitu diajak untuk bekerja sama dengan Polres Jepara. Di sisi lain Bapak, kita juga melihat untuk tahun-tahun yang lalu ya Bapak ya, Polres ini selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat, terutama pada saat-saat bulan Ramadan seperti ini. Ada tausiah Ramadan secara live di lapangan gitu. Kemudian menggandeng para masyarakat, door prize diberikan. Apakah tahun ini juga nanti akan dilaksanakan seperti itu Bapak? Ya, nanti insya Allah kita agendakan ya Mbak. Cuma nanti lokasinya mungkin kita lihat karena saat ini juga musim hujan. Kalau kita di lapangan nanti sedang rekaman hujan-hujanan nanti malah basah semua. Jadi tentunya nanti tempatnya kita sesuaikan, apakah di masjid ataukah mungkin di bangunan pendopo, di lobi Polres, pendopo dan seterusnya, nanti tentu akan kita modifikasi. Tapi semangatnya tentunya sama. Kita akan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Tadi merupakan cara bertindak kita yang pertama melalui program atau secara preemptif tadi, kita gandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga biar mereka juga menyampaikan nilai-nilai kebenaran tersebut, sehingga tidak seolah-olah hanya polisi yang ngomong masalah aturan, tapi dari tokoh-tokoh agama kita, sesepuh kita, ustadz kita, kiai kita sudah memberikan tausiahnya, memberikan nasihatnya. Harapannya kita sebagai murid-murid, sebagai anak-anak muda ini bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita itu. Baik, Bapak Kapolres, menjelang Lebaran Bapak, mungkin ada edukasi yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan arus mudik dan juga terkait dengan euforia pada malam Lebaran, mungkin bisa disampaikan di podcast ini Bapak. Ya, khusus menjelang Lebaran nanti kita kepolisian juga melaksanakan operasi terpusat Mbak, namanya Operasi Ketupat. Di situ kita nanti juga akan mendirikan pos-pos pengamanan. Ada pos pengamanan nanti di sekitar Mayong atau Nalum Sari. Tentunya kita lihat survei lokasinya nanti, kemudian di Welahan sebagai pintu masuk dari Jepara. Kemudian juga di alun-alun di SCJ kita dirikan pos pelayanan terpadu. Biasanya kita menggandeng dari stakeholder terkait, Dinas Kesehatan, BPBD, dari radio, relawan-relawan TNI tentunya ya, dan sebagainya. Kemudian satu pos lagi di wilayah Keling di Sambung Awit, merupakan pintu masuk dari arah Pati ya, itu nanti juga kita dirikan pos pengamanan di sana. Kemudian satu pos pengamanan lagi juga yang kita rencana tempatkan di wilayah Desa Moryo Lobong untuk yang punya sejarah konflik antar kelompok di sana Mbak. Jadi upaya-upaya ini
kita hadirkan petugas Polri bersama stakeholder terkait, TNI, relawan dan sebagainya untuk bisa di tengah masyarakat. Kita tahu nanti Lebaran arus mudik meningkat, orang yang kerja merantau di luar daerah akan pulang ke wilayah kita. Betul. Ya tentunya kita harus bisa hadir di spot-spot yang kita lihat titik-titik strategis dengan banyak arus lalu lintas mungkin ataupun banyak kunjungan orang-orang, sehingga harapannya kehadiran polisi nanti adalah melaksanakan operasi yang secara humanis, memberikan pelayanan, memberikan perlindungan, pengayoman, butuh apa dan sebagainya, sehingga masyarakat kita pada saat Lebaran bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan khusyuk, ya kemudian mungkin bisa bersilaturahmi dengan keluarga juga dengan baik, dan harapannya yang seperti tadi saya sebutkan, petasan, tawuran sarung, kemudian fenomena-fenomena kebiasaan buruk lainnya bisa tereliminasi gitu, Mbak. Ya. Baik. Bismillah ya Pak, amin, menghadapi amin, Lebaran amin. tahun ini. Amin. Kapolres yang selalu menggandeng masyarakat Jepara. Amin. Semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk Polres Jepara. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah tadi edukasi himbauan untuk menyambut Ramadan dan juga Idul Fitri dari Kapolres Jepara. Dan selamat menyaksikan juga sebuah lagu berjudul Bersujud Kepada Allah bersama Kapolres Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu dari Allah, bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. semoga Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara kita dalam kebersamaan. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara di tengah semua perbedaan. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu,